Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif menurut Albert Bandura. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Desita Isnaini Azahra, NIM 160, Erlina Ivanka 129, Nursuci Mufidah 017, Ziyadatul Ilmiah 063, dan Aisyah Nanda Istiqomah 026. Siapa sih Albert Bandura itu? Albert Bandura adalah seorang psikolog Kanada yang terkenal karena kontribusinya dalam bidang psikolog sosial dan pendidikan. Ia lahir pada 4 Desember 1925 di Mundare, Alberta, Kanada dan meninggal pada 28 Juli 2021. Karya Bandura, terutama eksperimen Bobodel, menunjukkan bagaimana anak-anak dapat meniru perilaku agresif yang mereka saksikan. Ia dianggap salah satu psikolog paling berpengaruh di abad ke-20, dan teorinya terus digunakan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan dan kesehatan mental. Ada apa itu perkembangan kognitif? Perkembangan kognitif adalah proses di mana individu mengembangkan kemampuan berpikir, memahami, dan memproses informasi seiring dengan bertambahnya usia dan pengalaman. Perkembangan kognitif menurut Albert Bandura dapat dilihat melalui lensa teori belajar sosialnya, yang menekankan pentingnya pengamatan, imitasi, dan interaksi sosial dalam pembelajaran. Selanjutnya ada latar belakang. Albert Bandura mengembangkan teori kognitif sosial dengan latar belakang yang menekankan interaksi antara faktor kognitif, perilaku, dan lingkungan. Bandura bahwa perilaku manusia ini memiliki interaksi yang timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Hal ini berarti bahwa perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh pengamatan, pemahaman, dan evaluasinya terhadap lingkungan sekitar. Albert Bandura juga menekankan tentang pentingnya faktor kognitif dalam proses pembelajaran. Faktor-faktornya seperti self-efficacy atau keyakinan pada diri sendiri, dan self-regulation atau pengaturan diri yang berperan penting dalam menentukan perilaku seseorang. Dalam teori belajar sosial menurut Albert Bandura ini didasarkan pada 3 konsep. Yang pertama ada reciprocal determinism atau pendekatan yang menjelaskan tingkah laku manusia dalam bentuk interaksi timbal balik secara terus-menerus antara kognitif, tingkah laku, dan lingkungan. Yang kedua ada Bayesian reinforcement atau pendekatan yang memandang bahwa jika setiap unit respons sosial yang kompleks harus dipilah-pilah untuk dibangun kembali satu persatu, maka bisa jadi orang tersebut malah tidak belajar apapun. Dan yang ketiga ada self-regulation atau pendekatan yang menempatkan manusia sebagai pribadi yang dapat mengatur diri sendiri, atau yang juga disebut dengan self-regulation, yang mempengaruhi tingkah laku dengan cara mengatur lingkungan, menciptakan dukungan kognitif. Implementasi teori belajar sosial pemodelan Bandura dalam pembelajaran. Teori belajar sosial Albert Bandura memaknai bahwa peserta didik memiliki sifat yang pertama, intensionalitas. Intensionalitas merujuk pada kemampuan peserta didik untuk memiliki tujuan dan niat dalam proses belajar. Siswa tidak hanya bereaksi secara pasif terhadap lingkungan sekitar, tetapi mereka secara aktif menentukan apa yang ingin mereka pelajari dan bagaimana mereka ingin mencapainya. Dengan adanya niat dan tujuan, peserta didik lebih termotivasi untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, memprediksi. Peserta didik memiliki kemampuan untuk memprediksi konsekuensi dan perilaku mereka dan perilaku orang lain dengan mengamati hasil dari tindakan yang dilakukan oleh model.
Siswa dapat memperkirakan apa yang mungkin terjadi jika mereka melakukan tindakan serupa. Kemampuan ini membantu siswa untuk membuat keputusan yang lebih baik dan meminimalkan risiko kegagalan. Yang ketiga, reaksi diri. Reaksi diri mencakup bagaimana peserta didik merespon situasi dan pengalaman belajar berdasarkan pengamatan dan pengalaman mereka sebelumnya. Siswa dapat menilai dan menyesuaikan perilaku mereka berdasarkan reaksi yang mereka amati dari orang lain atau dari pengalaman pribadi. Dengan ini menunjukkan bahwa siswa memiliki kesadaran diri dan dapat mengubah perilaku mereka sesuai dengan situasi yang dihadapi. Yang keempat, refleksi diri. Refleksi diri merupakan kemampuan peserta didik untuk merenungkan pengalaman belajar mereka, termasuk apa yang telah mereka pelajari, bagaimana mereka belajar, dan bagaimana perasaan mereka tentang proses tersebut. Dengan melakukan refleksi, siswa dapat mengevaluasi efektivitas strategi belajar mereka, memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta merencanakan langkah-langkah untuk perbaikan di masa mendatang. Refleksi ini juga membantu dalam pengembangan keterampilan kritis dan pemecahan masalah. Prinsip teori belajar sosial oleh Albert Bandura dalam proses pembelajaran cenderung berorientasi pada yang pertama ada kepribadian seseorang berkembang melalui proses pengamatan. Prinsip ini menyatakan bahwa kepribadian individu berkembang melalui interaksi dengan orang lain dan lingkungan, seperti orang tua, teman, atau tokoh publik yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang membentuk kepribadian dan nilai-nilai mereka. Yang kedua ada belajar melalui proses pengamatan atau modeling. Individu dapat belajar perilaku baru dengan mengamati orang lain. Ketika melihat perilaku model yang diinginkan, mereka dapat meniru atau mengadaptasi perilaku tersebut tanpa harus mengalami langsung situasi tersebut. Yang ketiga ada determinisme resipokal dalam teori belajar sosial Bandura. Konsep ini menekankan bahwa ada interaksi dinamis antara individu, perilaku, dan lingkungan. Tetapi individu juga dapat mempengaruhi lingkungan mereka. Proses ini bersifat dua arah, yang dimana keduanya saling berinteraksi. Yang keempat ada tanpa reinforcement. Pembelajaran dapat terjadi ketika individu dapat belajar hanya dengan mengamati konsekuensi yang dialami orang lain. Misalnya, jika seseorang melihat model mendapatkan penghargaan, mungkin mereka akan termotivasi untuk meniru perilaku tersebut. Yang kelima ada teori belajar sosial Bandura. Teori ini menekankan pentingnya pembelajaran sosial di mana individu dapat belajar melalui interaksi dengan orang lain, serta melakukan pengamatan terhadap perilaku dan konsekuensi dari perilaku tersebut. Yang keenam ada mengkaji 4 tahap dari proses pengamatan atau modeling yang terjadi dalam observational learning. Yang pertama ada atensi. Seseorang harus memperhatikan model yang menunjukkan perilaku, seperti daya tarik model dan relevansi perilaku sangat mempengaruhi pada tahap ini. Yang kedua ada retensi. Setelah memperhatikan, individu perlu mengingat perilaku yang diamati. Proses ini melibatkan kode informasi dalam memori. Yang ketiga ada reproduksi. Individu dapat mencoba meniru atau memproduksi perilaku yang telah diamati. Ia dapat melibatkan kemampuan fisik dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan perilaku tersebut. Yang terakhir ada motivasional. Individu harus memiliki motivasi untuk melakukan perilaku yang telah dipelajari. Bisa berupa penguatan yang diharapkan, pengaruh sosial, atau keyakinan diri. Yang ketujuh ada konsep dasar teori efikasi diri. Bandura berargumen bahwa keyakinan ini mengaruhi keputusan, usaha, dan daya tahan seseorang dalam menghadapi kenyataan. Semakin tinggi efikasi diri seseorang, maka semakin besar pula kemungkinan mereka akan mengatasi rintangan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan memahami beberapa prinsip ini, pendidik dapat mengembangkan metode pembelajaran yang lebih efektif yang memanfaatkan pengamatan dan interaksi sosial untuk mendukung proses belajar.
Selanjutnya, menurut Albert Bandura, perilaku manusia dipengaruhi oleh interaksi antara proses kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Adapun beberapa poin utama, yakni yang pertama komponen kognitif. Kognitif mencakup pemikiran, penilaian, dan interpretasi individu terhadap informasi dan pengalaman. Bandura berargumen bahwa individu tidak hanya merespon rangsangan dari lingkungan, tetapi juga memproses informasi secara aktif. Contoh, anak-anak mengamati bagaimana orang lain berperilaku dan menggunakan pemikiran mereka untuk menentukan apakah mereka akan meniru perilaku tersebut atau tidak. Yang kedua, observational learning, pembelajaran melalui pengamatan, yang dimana individu belajar dengan mengamati perilaku orang lain dan konsekuensi dari perilaku tersebut. Contohnya, jika seorang anak melihat temannya mendapatkan pujian karena berbagi mainan, ia mungkin terdorong untuk melakukan hal yang sama. Observational learning memperlihatkan bahwa orang bisa belajar tanpa harus mengalami langsung konsekuensi dari tindakan tersebut. Yang ketiga, proses yang mempengaruhi. Proses mempengaruhi pembelajaran dan perilaku termasuk ada perhatian, retensi, reproduksi, motivasi. Perhatian yakni anak harus memperhatikan perilaku yang ingin dipelajari. Retensi, kemampuan untuk mengingat dan menyimpan informasi yang telah diamati. Reproduksi, kemampuan untuk meniru atau melakukan perilaku yang telah dipelajari. Motivasi, faktor yang mendorong individu untuk meniru perilaku seperti penguatan positif atau pengaruh lingkungan sosial. Yang keempat, self-efficacy, keyakinan diri. Self-efficacy merujuk pada keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk berhasil dalam tugas tertentu. Bandura percaya bahwa individu yang memiliki self-efficacy tinggi lebih mungkin untuk mengambil tantangan, berusaha lebih keras, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Sebaliknya, mereka dengan self-efficacy rendah cenderung menghindari tantangan dan merasa tidak mampu. Lalu ada contoh penerapan teori Bandura. Yang pertama ada model perilaku positif, yaitu guru atau pendidik dapat menunjukkan perilaku yang diinginkan seperti berbagi mainan atau meminta bantuan dengan sopan. Anak-anak yang melihat perilaku ini cenderung menirunya. Lalu yang kedua ada bimbingan dari orang tua dan keluarga. Contohnya yaitu mengajak orang tua untuk terlibat dalam kegiatan pendidikan seperti membaca bersama atau melakukan aktivitas kreatif sehingga anak-anak dapat melihat model perilaku baik dari orang dewasa di sekitar mereka. Berikutnya ada kesimpulan, yaitu kesimpulannya perkembangan kognitif merupakan proses yang melibatkan kemampuan berpikir dan memproses informasi yang dipengaruhi oleh pengalaman dan interaksi sosial. Teori belajar sosial Albert Bandura menekankan pentingnya pengamatan dan imitasi dalam pembelajaran, serta interaksi timbal balik antara faktor kognitif, perilaku, dan lingkungan. Dalam konteks ini, Bandura mengemukakan konsep-konsep utama seperti determinisme, resiprokal, pentingnya pengaturan diri, dan 4 tahap belajar dari observasi, yakni yang pertama ada atensi, yang kedua ada retensi, yang ketiga ada reproduksi, dan yang terakhir ada motivasi. Penerapan teori ini dalam pendidikan dapat dilakukan melalui pemodelan perilaku positif oleh guru dan keterlibatan orang tua yang dapat membantu anak-anak mengembangkan perilaku baik. Secara keseluruhan, perilaku manusia dipengaruhi oleh interaksi antara proses kognitif, perilaku, dan lingkungan dengan komponen kognitif dan self-efficacy sebagai faktor kunci dalam proses pembelajaran. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.